Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penggantian, mencoba ya, kita ganti modul dari water heater Modena ini dengan modul universal. Jadi yang jelas nanti yang tidak kita fungsikan dari Modena ini adalah ini sensor oksigen. Kemudian untuk soket yang ke arah display, karena ini bentuknya khusus ya, kita tidak perlu robah. Jadi kita ambil pokoknya aja yang dari modul, kita lepas. Nah ini, kemudian ini kita potong yang dari modul ini, nanti yang kita sambung dengan saklar utama dari modul universal ini. Jadi biar soket-soketnya ini semua bisa terpakai dan kita tidak perlu modifikasi untuk jalur strom ke modul display. Jadi semuanya tetap terpakai. Jadi nanti kita tinggal potong ini saja, jalur ke baterai sama jalur ke termostat itu kita pakai yang lama aja, karena ini sudah memakai kabel yang dilindungi panas. Kemudian terminal ini juga bagus, ada pelindung plastik sehingga tidak konslet ya dengan bodi. Dan memang ini kayaknya ada jalur modul dari bawaan Modena yang tidak terpakai. Langsung aja saya potong ini, lepas dulu ini yang kabel ground. Dan nanti salah satu kabel pemanti ini yang tidak kita pakai, kita isolasi saja di bawah. Isolasinya dirangkap, jangan sampai bocor. Kemudian yang dari micro switch ini juga biar saja, pokoknya yang gabung dengan saklar kita pakai semuanya. Tinggal kita potong yang dari modul ini aja. Kita gunakan soket bawaannya, karena soket dari modul universal ini tidak sama. Nanti kita sambung, diisolasi saja di sini. Mudah-mudahan silindernya masih berfungsi. Jadi kemarin memang ada satu langkah yang harusnya kita pastikan, yaitu dengan ini disambung langsung, karena bisa jadi ini berfungsi silinder ini 1 detik saja tetap, karena 1 detik itu disebabkan oleh putusnya termostat. Jadi tidak bisa kita tes itu 1 detik kita pegang udah terlalu cepat. Jadi harusnya kita jumper dulu yang jalur ke termostat. Kalau punya AVO ya langsung diukur saja itu putus atau tidak. Oke, langsung aja kita ganti dengan modul universal. Intinya kita gunakan soket-soket bawaan dari ini Modena ini, karena bentuknya beda. Yang penting yang ke induk modul ini aja yang kita putus. Ini jalur utama modul universal, modul Modena asli ini. Nanti ini yang di modul universal yang merah kuning ini kita potong. Dan kita potong ini, saya ulang lagi, potong jalur termostat, kemudian kita potong jalur ke batu baterai. Ini sekarang sudah saya potong, mungkin lebih jelas ya. Nah, ini dibiarkan saja, intinya yang jalur ke micro switch, ke saklar utama, ke modul display. Ini power ke modul display, dan ini untuk sensornya, mensensor keluaran air panas. Jadi ini sudah kita potong. Ini jalur ke termostat atas itu tadi, dan ini jalur batu baterai ini aja. Dan ini yang tidak kita fungsikan, sensor oksigen depletion system. Apakah masih aman? Insya Allah masih aman. Ini memang standar Jepang ya, seperti ini rata-rata ada sensor oksigen. Ini kemarin sudah saya perbaiki saklar utamanya, sekaligus ini saya mau ngecek apakah masih berfungsi selinutnya. Insya Allah untuk soket selinut itu sama dari modul universal yang isinya 3 ini. Oke, langsung aja kita coba sekaligus kita cuci ya, mumpung kondisi terbuka ini kita cuci tunggu-tunggunya, dimasukin air, takutnya lama tidak terpakai ada
semacam sarang laba-laba gitu biar apinya tidak merah. Kita cuci juga ini bagian heat exchanger. Kita ulangi lagi yang belum pernah tahu. Jadi ini jalur dari modul universal. Ini tertulis di sini S itu safety sensor untuk api yang businya panjang. Yang dua buah ini HV1, HV2, high voltage 1, high voltage 2, yaitu untuk pemantik yang pendek ini, businya pendek. Dan jalurnya hanya ini saja. Ini tidak kita pakai. Ini adalah power untuk modul display yang depan, karena ini sudah ikut di rangkai dengan saklar utama dan micro switch. Kita tidak perlu, nanti kita isolasi aja di sini. Kemudian ini adalah untuk batu baterai, yang kuning itu plus, yang hitam itu untuk negatif, dan yang hitam dua ini adalah jalur termostat. Nanti kita potong juga, kita sambung dengan ini jalur termostat. Kemudian ini lampu display, lampu indikator, boleh kita pakai boleh tidak. Kemudian ini adalah saklar utama ya, ini nanti yang kita ini sambung di sini, tapi kita potong memakai ini soket asli dari modul. Nah, nanti kita potong di sini, tinggal kita sambungkan ke ini utama. Insya yang merah ini nanti juga ketemu dengan merah, yang hitam ketemu dengan coklat. Jadi nanti fungsi dari soket-soket ini masih bisa semua, untuk bongkar pasangnya masih mudah. Jadi yang tidak sesuai ya kita potong, yang bawaan dari modul universal ini tidak cocok. Dan yang tiga ini pasti ke solenoid, insya Allah soketnya cocok. Nah ini universal cocok dengan soketnya ini. Dan satu lagi ini adalah ke ground, nanti kita pastikan harus di scrub ke body. Kalau yang di Modena tadi di sini. Oke, kita tes, mudah-mudahan berfungsi. Kemarin sudah saya coba dengan tekanan air, membrannya ternyata tidak sobek. Ini bisa terungkit ketika ada tekanan air. Ini sudah saya rangkai semua teman-teman. Jadi sebenarnya tidak perlu keahlian listrik ya, tidak perlu mengetahui ahli kelistrikan ya. Saya juga nggak ahli elektronik atau bahkan ya kelistrikan. Ini hanya kelistrikan dasar saja. Apalagi dari modul universal itu sebenarnya nggak mungkin keliru kita pasang. Ini sudah saya sambung yang S itu, dari modul ada tulisan S, kita tancapkan ke busi yang panjang itu sensor. Dan HV1, HV2 ini salah satu aja yang saya pakai. HV2 nya saya isolasi, saya sembunyikan di bawah. Jadi pastikan diisolasi yang bagus, yang tebal, supaya tidak ada kebocoran tegangan tinggi di sana. Yang HV1 saja yang saya gunakan sebagai pemantik yang busi pendek. Dan ground kita sambung, sudah ada lubangnya, pasti itu untuk ground ya, baut, lubang baut. Kemudian yang ini dari termostat itu sudah kita sambung, tidak ada penandanya kabelnya karena bolak-balik sama aja. Ini kan saya potong yang dari modul universal hitam-hitam ini, dan ini kan sudah ada untuk menancapkan ya soketnya, yaitu memang untuk ke termostat. Jadi ini saya putus di sini, saya sambung biasa isolasi. Kemudian untuk power modulnya itu berwarna ini sesuai soket aja teman-teman, bawaan dari modul universal ya kuning sama hitam, karena memang tujuannya untuk ditancapkan di sini. Tapi yang di sini saya memakai bawaan Modena ini. Jadi yang hitam dengan hitam. Bentar, biar lebih jelas. Hitam dengan hitam.
Dan yang kuning ini kita sambung dengan merah. Jadi ini positifnya batu baterai. Ini kalau yang modul baterai terbiasa itu kebanyakan plusnya di sana, ada potensi nempel dengan bodi. Kalau ini plusnya ada di depan, nah, ini lebih aman ya. Kita lihat dari sini karena ini ada pirnya, kemudian yang di sini adalah plus. Ini seperti ini. Kemudian yang dari soket ini silinder sudah sama, pasti sudah pakai yang ini jalur hijau, putih sama hitam ini. Insya udah benar, tinggal tancap aja. Kemudian yang ini kita isolasi. Nah ini adalah dari modul universal ke modulnya display, karena ini sudah ada jalurnya untuk power display lewat ini tadi yang pertigaan ini. Nah ini kan untuk powernya display, tidak perlu. Jadi ini kita harus isolasi karena di sini nanti pada waktu ada aliran air ini keluar strum. Inilah yang saya sebut pertigaan tadi, yang ke induknya modul asli itu saya potong soketnya, kita sambung dengan ini. Nah inilah kalau di modul universal, inilah induknya saklar yang kuning merah ini. Ini saya potong, saya pakai soket bawaan modulnya Modena tadi. Ini sudah saya sambung. Nah ini bawaan dari modul Modena, nah, kuning dan merah. Ini kan kita sesuaikan merah dengan merah, kuning ini dengan coklat. Nanti kalau ini bisa saja kebalik, mengetahuinya dari mana? Dari display di depan itu tadi. Ketika kita tancapkan nanti displaynya selalu menyala padahal tidak ada aliran air atau ini tidak diungkit, ini berarti kebalik. Nah ini tinggal ditukar saja. Normalnya display itu menyala ketika ini terungkit, ketika ada aliran air. Jadi nanti kalau tanpa terungkit, posisi saklar ini off, on, kemudian kita tancapkan ke bagian depan ini display, ternyata displaynya menyala, berarti ini yang tinggal kita balik, itu aja. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita coba pasang baterai. Kita ungkit di sini, kita on-kan saklarnya. Sepertinya nggak perlu saya tes, nanti saya pakai air ya. Insya Allah kalau secara konstruksi kerja sudah benar ya, sudah tik-tik-tik cetek. Terus membran ini kemarin sudah kita tes bisa mengungkit ini. Ketika ada aliran air ya berarti insya Allah sudah normal. Tapi ya pastinya ya untuk mengetes ya dites dengan air, dengan gas, dan ditunggu sampai di atas 10 detik, tidak boleh mati, berarti sensor-sensornya bekerja dengan normal. Oke, saya pasang dulu batu baterainya. Insya Allah tidak ada kesulitan ya teman-teman merubah ini, karena prinsipnya sama saja, hanya soketnya aja yang ini berbeda. Batu baterai sudah kita pasang, kita pastikan ini kadang posisinya kurang terungkit. Jadi ini tidak bisa bergerak baterai ini karena ada penahannya. Seringkali ini tidak menyentuh ini. Kalau ini kan ada pir ya. Oke. Kita on-kan. Ini belum bisa tancapkan ini. Soket utama. Oke, soket utama ke modul, power modul sudah nancap. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah on, kita ungkit. Ini display indikator juga boleh difungsikan, dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu bocor teman-teman, ada kebocoran itu, jadi isolasi saya tidak bagus. Jadi pemantiknya malah kalah, tidak keluar di sini. Itu bisa, itu terdengar tadi
di sana, di bawah yang isolasi dan tadi yang kita pakai nomor 2. Nah, tapi ini sudah menunjukkan solenoid bekerja. Nah, ini kenapa tidak memantik di sini? Bisa jadi ini kurang dekat. Bentar, yang saya keluarkan dulu aja yang tidak terpakai ini. Ini bisa jadi bocor karena ini habis saya cuci basah. Nah, dekat dengan bodi bisa menyala, dia kalah ke yang bocor ini. Di sini tidak memantik. Kita ulangi lagi. Bisa taruh di dekat plastik aja. Wah, takutnya ini modul ini yang bermasalah. Bentar. Kita taruh sini, dekat sini bodi, kita lepas. Coba lagi. Kemudian ini basah aja, atau saya ganti ini elektrodenya pakai yang baru. Ini elektrode sudah saya ganti, mungkin tadi basah aja ya, tapi bisa jadi memang modul ini sebenarnya tidak masalah di bagian pemantik, jadi masih mampu. Kemarin tuh cuman pelan, bisa jadi ini elektrodenya udah bocor atau putus. Ini sudah saya ganti pakai elektrode dari modul universal. Kita tes lagi. Nah, mungkin tadi kena air ya ini, jadi dia akan mencari ground yang paling dekat, yaitu tadi yang kita cadangan itu tadi yang cuma diisolasi masih tembus. Dia terdengar tadi ada pemantik kecil di sana, yang di sini mati. Jadi pastikan ya benar-benar isolasi yang di sana itu, yang cadangan itu yang tidak terpakai benar-benar rapat. Kalau bisa sih ya tetap aja dipasang untuk pemantiknya di sini ya, dibuatkan pemegang gitu aja gampangnya. Menurut saya itu jauh lebih awet. Oke, kita coba lagi. Nah. Oke, alhamdulillah udah fungsi. Tinggal kita coba modul displaynya apakah kebalik atau tidak. Ini yang sensor dari termostat, dari ini keluaran air panas, sedangkan ini power untuk memberi tenaga pada modul display yang bagian depan. Yang aslinya kalau bawaan modul universal yang kuning tadi, yang kuning hitam yang saya isolasi ini tadi, itu kalau yang model yang biasa ya teman-teman, bukan Modena. Nah, ini power untuk ke modul display. Dia ada strumnya ketika ada aliran air, jadi kalau pas begini ya tidak ada, makanya kita isolasi. Sedangkan ini sudah dibuatkan sendiri jalurnya, ikut minnya dari batu baterai, plusnya ikut micro switch. Jadi ini supaya lebih berfungsi soket-soket aslinya, makanya kita putus saja tadi itu langsung dari induknya yang di modul universal ini. Soketnya tidak kita pakai, kita pergunakan soket pertigaan ini, cabang tadi memakai soket bawaan dari modul Modena. Oke, kita tes dulu. Ini saya sambung dengan soket yang ada di display cover depan. Oke, sudah kita tancapkan. Ini sensor, ini powernya. Nah, kalau pada posisi seperti ini tidak ada aliran air, tidak kita ungkit saklar on, langsung display ini menyala, berarti kebalik yang saklar utama tadi, sumber utama tadi yang di pertigaan tadi itu kebalik. Tinggal kita tukar yang ini tadi. Yang aslinya kuning sama merah. Nah, ini yang dari modul universal, ini tinggal kita balik.
ternyata pas, ini merah dengan merah, apa ya, betul, merah dengan merah, yang kuning dengan coklat. Jadi kalau kita posisi standby ini display menyala, berarti kebalik gitu aja. Oke, kita coba kita ungkit. Oke, kita matikan flashlight saya biar lebih jelas. Saya ungkit micro switch. Oke, sawo udah aman, ini tinggal kita tes pakai air, insya Allah berfungsi ini, karena kemarin sudah saya tes membran ini bisa tidak sobek, membrannya bisa mengungkit micro switch. Ini bisa kita setel ya tingginya, kalau apinya terlalu kecil itu bisa kita naik turunkan ya, cari pasnya teman-teman. Terlalu dekat juga tidak bagus ya, ujung dari busi ini dengan bodi, cari agak jauh malahan itu, yang penting kelihatan biru. Oke, kita tes pakai air sekalian dan gas. Ternyata ini bisa langsung kita pasang sekalian, ini indikator ini. Kadang yang tidak ada itu malah depannya, ini beli tidak ada itu bukannya bagian depannya. Nah, ini tinggal kita tancapkan aja. Oke, lebih bagus, ini berfungsi semuanya. Knop tengah ini pengatur tungku maksimum dan minimum sering jebol ya, karena ini memang berat. Ketika kita putar ke maksimum, dia memang secara fisik naik ya, lebih tinggi, karena di sana ada coakan kemudian naik ini. Nah, itu membuat memang berat, jarang difungsikan, lebih baik ditaruh di maksimum saja. Jadi semua tungku menyala, tinggal besar kecilnya api itu dari sini aja. Ini ditaruh di maksimum lebih bagus, karena semua tungku menyala, tidak ada kemungkinan buntu. Ini sudah saya pasang di kamar mandi. Kita tes tanpa gas, tes membran teman-teman, apakah bisa mengungkit tuas dari micro switch. Jadi kalau tekanan air di rumah teman-teman kurang kencang ya, ini dicekik ya, diputar ke kanan. Itu fungsi dari knop ini. Artinya aliran air akhirnya keluarnya semakin pelan, dan efeknya ya airnya tambah panas dengan settingan suhu yang sama. Oke, kita pasang selang gasnya. Ini langkah yang penting waktu masang baru, selangnya jauh apalagi kosong, yaitu purging, membuang angin. Setelah ditancapkan tidak terlalu rapat, regulator dipasang dan diketuk-ketuk. Dan di sini dingawoskan ya, ini safety ya, dimatikan. Dingawoskan sedikit saja sampai bau gas, dan diklem lagi, jangan lupa. Dan setelah diklem, ini posisi kalau terbuka springnya saya tidak ada masalah, tapi ya wajib di kipas-kipas ruangannya sampai bau gas LPG tidak ada, apalagi kalau ruangannya tertutup. Jadi sebelum nyalakan pastikan sudah tidak ada bau gas. Ntar saya kencangin dulu. Pastikan ini nepelnya rapat dan o-ringnya atau packing karetnya ada.
itu seringkali kalau masang baru packing karetnya tidak terpasang. Dan kalau nyoba awal ya habis perbaikan sebaiknya regulator itu dekat, jadi kalau ada kebocoran apa-apa gas langsung bisa dilepas gitu teman, untuk safety. Kalau bisa ya 2 orang ada di regulator, apalagi kalau jauh ya, kita tidak pernah tahu ada kebocoran di bagian mana, itu sangat bisa terjadi dan tidak bisa kita atasi dengan mematikan saja. Oke, sebaiknya untuk start awal supaya pelot tidak mengunci, ditaruh di minimum semuanya. Ini untuk gasnya dan juga tungkunya saya taruh di minimum dulu. Oke, kita coba. Ya, sudah nyala. Sebentar saya matikan ini flashlightnya biar kelihatan. Kita pindah ke tungku besar. Ya, pastinya masih ada merah-merah ya karena masih basah. Ini sudah luarnya panas, suhunya naik. Coba saya tambah. Apakah cocok ini? Ya, suhunya semakin naik. Wah, panas sekali. Nah, usahakan ini aja teman-teman, kalau bisa ya ditaruh di maksimum aja supaya tungkunya semua berfungsi. Coba saya taruh ke min itu, apa hanya beberapa tungku atau tungkunya semua nyala tapi kecil? Oh tidak teman-teman, hanya 2 atau 1 ya, 1 aja tungku depan. Tentunya nggak akan panas ya, ini suhunya kelihatan turun sekali. Kita pindah. Kita memastikan juga ini indikator berfungsi. Ya, naik. Semua tungku 4-4-nya menyala. Oke, kita coba sensitif pelor. Apakah pelornya tidak mengunci ketika kita setting full? Saya matikan dulu aja sini. Nah kan, display masih nyala karena masih mendapat aliran ya. Displaynya tidak ikut ini saklar utama tapi ikut micro sweep. Nah kalau tadi ini begini masih menyala, yaitu kabel yang dibalik tadi. Ini kita set untuk melihat sensitivitas dari pelor. Api besar, tungkunya besar, start apakah tidak mati. Oh, belum bisa on kan ini. Nah, mati. Nah, itu berarti pelornya mengunci teman-teman. Kaget ya dengan kapasitas yang besar. Nah, itu bisa dimiringkan sedikit. Nah, kita kecilkan lagi. Nah, saya taruh. Nah, itu permasalahan bukan di water heater tetapi di regulator yang terlalu sensitif. Nah, itu terlambat, sudah masuk angin lagi.
Itu tekanan pompa saya teman-teman, masih ada udara mendorongnya. Oke, insya Allah sudah berhasil ini. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.